Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ilmu mantik untuk kelas 1. Ilmu mantik ini diajarkan di tingkat muallimin. Padahal sebenarnya ilmu mantik itu diberikan di perguruan tinggi pada semester ke-7. Tetapi di pesantren kita kelas 1 muallimin itu udah belajar mantik. Kalau di universitas mungkin 1 semester harus tamat, tapi di muallimin itu di 3 tahun kan. Karena agar dasar-dasar ilmu mantik yang akan dipelajari di perguruan tinggi sudah ada dasarnya. Ilmu mantik ini adalah termasuk pelajaran bahasa Arab kedua setelah sorof nahu. Sorof nahu termasuk insya dan imla itu adalah bahasa Arab 1 bagi muallimin. Sedangkan balaghah dan mantik itu bahasa Arab 2. Kalaulah yang dinamakan sorof tadi ilmu mengurai kata, dari 1 kata bisa menjadi 60 kata. Jadi sorof ini bagaimana memilih kata yang berkualitas untuk nanti bisa dibuat oleh ilmu nahu susunan omongan. Karena itu sorof lebih dahulu dipelajari. Setelah menemukan kata-kata yang berkualitas, maka ilmu nahu akan menyusun bagaimana seharusnya menyusun kata. Sedangkan ilmu balaghah adalah untuk mengajarkan agar siswa itu bisa meningkatkan mutu omongan. Setelah ilmu nahu kemudian belajar ilmu balaghah. Kalau ilmu nahu itu supaya lepas dari kesalahan menyusun kata. Bisa salah ngomong, diajar atuh ilmu nahu. Tapi mau bisa nyusun kalimat namun tidak diajar sorof. Nah, balaghah itu untuk meningkatkan mutu omongan. Sedangkan ilmu mantik yang pada saat ini kita bahas sedikit, ilmu mantik itu adalah bagaimana omongan kita ini agar tidak melenceng. Ilmu mantik ini mengajarkan kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu bisa meminimais kesalahan. Karena itu di dalam pelajaran ilmu mantik yang pertama, apa yang dinamakan ilmu mantik sebagai ta'rif, definisi, seperti yang sudah disampaikan draftnya. Ilmu mantik itu ibaratun adalah suatu ungkapan angkawa idah dari kaidah-kaidah. Yastarsyidu yang bisa mendapatkan bimbingan biha dengan kaidah itu al-insanu manusia fi tafkirihi di dalam cara berpikir. Itu what? Apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik itu adalah mempelajari kaidah-kaidah, dimiliki lah gitu, dikuasai kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu bisa terbimbing orang fitab kiri dalam cara berpikir. Itu wah. Sedangkan sisi lainnya, kenapa mesti ngomong itu mesti pakai kaidah? Orang yang bisa ngomong tanpa kaidah, tapi mungkin saja omongannya itu kurang tepat. Maka dengan adanya kaidah bisa meminimais kekeliruan.
Makanya alasannya kenapa mempelajari atau menghafal kaidah ilmu mantik, liya'mana minazzalali, supaya orang itu aman minazzalali, dari kekeliruan bicara. Wa taslama maklumatuhu, dan bisa selamat hasil pikirannya itu minal khoto'i, dari kesalahan. Yang dinamakan kaidah itu adalah asal kata dari qo'ada. Qo'ada itu artinya duduk. Maka dari qo'ada yaqudu qu'udan qa'idun maq'udun uqud la taqud maq'adun miq'adun. Dari tasrifan itu bisa sampai secara ilmu syaraf bisa menjadi kalimat qawaid dijamakkan. Misalnya kaidah, qa'idun itu yang duduk, kemudian ditambah tak marbutoh, jadi kemudian dijamakkan jadi qawaid. Apa maksudnya? Ibarat kita membuat kue. Kalau kita membuat kue tanpa cetakan bisa, tapi mungkin ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang panjang, ada yang pendek, bentuknya nggak keruan. Tetapi kalau membuat kue itu pakai cetakan, misalnya cetakannya berbentuk bintang atau berbentuk hati dan sebagainya, itu nanti hasilnya akan bagus, akan seragam. Maka kaidah di situ artinya mendudukkan adonan dalam cetakan. Maka kaidah ini bisa diartikan sebagai cetakan. Kalau kita membuat baju tanpa pola, bisa jadi baju. Mungkin juga tangannya panjang sebelah. Ya, kaidah itu hampir di setiap sisi bidang studi ada kaidah. Ada kaidah sorof, ada kaidah nahu, kaidah usul fikih, kaidah segala macam ada kaidah. Artinya supaya cara berpikirnya itu mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh para ahli, yang disebut cetakan, kaidah. Bisa juga kaidah itu dinamakan matres kalau orang yang membuat sepatu. Kalau di dalam membuat kue mah yaitu cetakan, kalau orang yang buat baju adalah pola, kalau membuat sepatu adalah matres. Itu semuanya bisa dikatakan kaidah. Sehingga dengan kaidah ini pola-pola berpikirnya itu disesuaikan. Maka ilmu mantik juga mengumpulkan kaidah-kaidah berpikir yang praktis. Karena itu kembali, apa definisi ilmu mantik? Ilmu mantik itu adalah ibaratun ungkapan an qawaidah, tentang kaidah-kaidah yang mesti dimiliki, diinventarisir, yastarsyidu, agar mendapat bimbingan dia dengan kaidah itu al-insanu manusia bitafkirihi, di dalam berpikirnya, liya'mana, agar dia aman minazzalali, dari kekeliruan, wataslama, dan selamat maklumatu, hasil pikirannya, minal khoto'i, dari kesalahan. Jadi di sini kaidah-kaidah itulah yang mesti kita hafal, sehingga ketika kita berpikir itu, tapi bisa saja orang berpikir tanpa kaidah, tapi dengan adanya kaidah akan dibantu lebih mudah. Sehingga kita bandingkan sekarang kaidah sorof, kaidah nahu, kaidah balago, kaidah mantik, itu semuanya adalah merupakan sesuatu bimbingan agar ketika kita tentang materi tadi, cara mempelajarinya tidak lepas dari kaidah. Nah, kalau ilmu sorof tadi adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berkualitas, untuk kemudian nanti disusun oleh ilmu nahwu berdasarkan kaidah nahwiyah. Kemudian setelah dibuat omongan itu, kemudian ditingkatkan mutu omongan itu oleh kaidah-kaidah balaghah.
Sehingga omongan itu menjadi omongan yang bermutu. Sedangkan ilmu mantik, bagaimana agar kita tepat kena sasaran? Maka di situ ada kiat-kiat, ada kaidah-kaidah, ada rumus-rumus, ada aksioma dan sebagainya, yang semuanya itu adalah membimbing orang agar bicaranya itu tepat sasaran. Jadi ilmu mantik itu supaya tidak melenceng dari tujuan. Sehingga dengan demikian maka pelajaran-pelajaran ini akan membantu orang itu bukan saja bagaimana ngomong, bagaimana meningkatkan omongan untuk omongan, dan bagaimana supaya omongan itu tepat sasaran, tidak melenceng. Itu barangkali pelajaran mantik untuk kelas 1 muallimin untuk pertama.